Sebenarnya kalau ada andil dari pemerintah untuk membicarakan hal tersebut dengan pihak airline, rasanya cukup bisa menurut saya, karena memang istilahnya juga sama-sama untuk mementingkan, daripada nanti dia jual harga mahal kemudian penumpangnya tidak ada. Mungkin kejadiannya kayak di Surabaya, begitu tinggi, awal-awal dijual tinggi, ternyata begitu last minute atau begitu mau dekat hari udah mau nggak ada penumpang. Cek ke Medan. Nah, kalau misalnya memang kita ngikut dari jarak dan kita compare dengan beberapa rute di negara tetangga misalnya, nah, itu mereka bisa jual di harga 200.000 bahkan di 150.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa PHTM, apa kabar Anda untuk hari ini? Masih sehat? Alhamdulillah. Dan kami juga berharap Anda masih tetap terus diberi kesehatan sehingga Anda masih bisa terus melaksanakan segala macam aktivitas Anda. Dan yang viral ya beberapa saat minggu ini atau dalam beberapa hari ini memang kenaikan harga tiket pesawat yang cukup tinggi, dan bukan hanya di Aceh tapi juga di seluruh Indonesia. Nah, untuk Aceh sendiri pemirsa, bahwa pesawat RI Selawah 001 adalah salah satu simbol penting dalam sejarah penerbangan Indonesia dan bukti kita selaku masyarakat Aceh, bukti solidaritas masyarakat Aceh kepada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, tapi memang pesawat ini memiliki cerita yang cukup heroik yang menghubungkan rakyat Aceh dengan pemerintah Indonesia pada masa awal-awal kemerdekaan yang lalu. Dan ternyata saat ini pesawat replika RI Selawah yang menjadi salah satu monumen bersejarah di Kota Banda Aceh menjadi bukti bahwa kokohnya tentang keberadaan pesawat RI 001 yang ada di Belang Padang di Banda Aceh itu menjadi bukti bahwa memang Aceh turut berpartisipasi dalam mengadakan ya untuk pesawat di Indonesia. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang tiket pesawat ke Aceh yang mahal. Seperti inikah cara pemerintah pusat memiskinkan Aceh? Dan di episode ke-63 tahun kelima edisi Kamis 27 Maret 2025. Dan di studio kita telah hadir narasumber, yaitu ada Bang Martunis yang juga merupakan Ketua Aceh Aviation. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah sehat. Berpengaruh Bang dengan naiknya harga tiket secara pribadi? Secara pribadi cukup berpengaruh ya, karena memang untuk kunjungan atau untuk berkunjung ke satu tempat mungkin agak kesulitan sekarang ya. Atau mau nggak mau kita harus menuju ke negara tetangga untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Ya, nah, sebenarnya yang terjadi seperti apa Bang? Apakah memang dalam khusus terjadi high season seperti Lebaran ini saja, atau memang di Indonesia ini sudah lama? Ya, kalau kita lihat beberapa waktu lalu memang di Indonesia, mungkin bahkan di seluruh dunia, mengalami pandemi COVID waktu itu, dan di sisi airlines ketika dalam kondisi dan dia boleh terbang dan boleh mengoperasikan penerbangannya lagi, itu airline mulai kayak memperbaiki kembali nih kas-kasnya. Jadi sehingga harga yang memang dulunya yang kita bisa rasakan sebelum COVID, yaitu tidak bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah itu dan itu dibenarkan juga oleh perhubungan untuk hal itu, artinya memberikan kesempatan bagi airlines untuk memperbaiki kembali perekonomian mereka, karena memang pada saat COVID ini kan banyak airline yang harus berhenti beroperasi, kemudian mereka banyak yang parkir pesawatnya, dan lain juga banyak yang melakukan PHK terhadap karyawan. Nah sehingga saat ini apalagi nih ditambah lagi ketika mendekati musim peak season nih kayak Lebaran, itu harga tiket pasti akan melambung cukup tinggi karena permintaan dari customer cukup ramai. Nah kalau kita lihat beberapa belakangan ini Bang Rian, jadi ada banyak di media sosial atau dimanapun banyak orang mempost bahwa tiket ke Aceh ini bahkan berkali-kali lipat cukup tinggi. Nah kalau kita lihat memang ya harga yang tinggi ini bukan harga ekonomi, tapi yang muncul itu adalah bisnis kelas, karena memang ekonomi sudah habis terjual dengan jumlah penerbangan atau frekuensi penerbangan ke Aceh sangat sedikit, sehingga terjadi rebutan. Nah bagi yang mencari tiket yang agak murah itu otomatis sudah tidak dapat, seperti itu. Iya. Nah biasanya yang menentukan harga dari satu penerbangan, bisa dibilang mungkin hari Senin dan hari Selasa itu harganya beda. Semakin dekat Lebaran semakin beda.
semakin tinggi biasanya. Ini yang menentukan itu apakah memang si maskapai atau ada dari harga, ada kalau di dalam transportasi lain mungkin ada harga tertinggi, harga terendah. Ini Betul. biasanya seperti apa? Ya, kalau kita lihat ya, memang airline ini akan membuka harga itu dia sangat fleksibel atau sangat bervariatif. Kalau pada saat low season atau memang lagi masa-masa sepi. Bisa tolong dijelaskan low season itu kapan aja biasanya? Low season itu biasanya kalau kita lihat di tahun ini mungkin di bulan-bulan Februari setelah masa liburan sekolah itu berakhir, atau memang permintaan tiket atau kunjungan orang-orang itu sangat sedikit, itu biasanya tiket akan murah, dan itu campaign atau promo-promo itu akan cukup banyak diberikan oleh airlines. Nah, ketika musim liburan, misalnya kita ini sekarang di musim hari raya nantinya, sebentar lagi mau hari raya, nah tiket otomatis akan mahal. Kemudian nanti akan ada lagi di bulan April mendatang, setelah Lebaran itu ada jeda waktu untuk sebelum mulai masuk sekolah, orang-orang sudah memesan tiket terlebih dahulu, karena memang tapi yang pasti si penumpang ini pesan tiket bukan last minute, tapi memang jauh-jauh hari, dan itu harganya cukup murah. Tapi kalau mudah mendekati hari, walaupun memang seatnya masih ada, terkadang itu dia akan patokkan harga lebih tinggi, karena memang permintaan di musim peak season itu cukup banyak. Jadi otomatis walaupun agak sedikit mahal, itu akan banyak orang yang mencari gitu. Baik, berbicara kalau misalnya sempat juga viral bahwa ternyata ke Balikpapan itu bisa sampai 20-30 juta. Nah, ternyata di satu kota misalnya di Surabaya itu malah kosong penerbangannya. Nah, itu di Aceh saat ini juga sedang full. Nah, apakah pemerintah daerah misalnya provinsi atau mungkin juga pemerintah di satu kota bisa mengatur harga itu? Biasanya seperti apa? Kalau pemerintah mungkin ya bisa saja melalui peraturan-peraturan atau mungkin melakukan pendekatan-pendekatan dengan airlines. Nah, untuk mengurangi harga ataupun menurunkan sedikit harga, karena memang kalau kita lihat dari airlines sendiri biasanya mereka punya yang namanya subclass kalau untuk tiket. Jadi ada yang kita bilang lah kelasnya kelas Alpha, Bravo, C, dan lain-lain. Nah, untuk setiap kelas ini dia itu ada kelas promo. Kelas promo itu setiap airline berbeda-beda. Nah, terkadang ada airline yang dia memang buka kelas promo itu sampai 20 seat. Kemudian ada yang nanti setelah kelas promonya berakhir naik lagi sampai benar-benar kelas yang tertinggi. Nah, kadang memang kita sebagai orang awam kita tidak pernah tahu nih tentang kondisi atau tentang kelas yang dikeluarkan oleh airlines. Yang kita tahu untuk rute ini harusnya harga tiket murah ini. Nah, kita contohkan misal dari Banda Aceh ke Medan. Nah, kalau misalnya memang kita ngikut dari jarak dan kita compare dengan beberapa rute di negara tetangga misalnya, itu mereka bisa jual di harga 200.000 bahkan di 150.000 one way. Nah, di Indonesia mungkin di beberapa daerah itu tidak bisa dijual harga seperti itu, karena pertama kalau dari Aceh kita lihat hari ini tidak banyak airline yang mengoperasikan penerbangannya ke Medan. Dari Banda Aceh Medan. Banda Aceh Medan. Nah, sehingga terjadilah kayak tidak ada kompetitor. Akhirnya satu airline tertentu dia mulai mematokkan harga sesuka hati dia. Nah, itu sebenarnya kalau ada andil dari pemerintah untuk membicarakan hal tersebut dengan dengan pihak airline, rasanya cukup bisa menurut saya, karena memang istilahnya juga sama-sama untuk mementingkan, daripada nanti dia jual harga mahal kemudian penumpangnya tidak ada. Mungkin kejadiannya kayak di Surabaya, begitu tinggi awal-awal dijual tinggi, ternyata begitu last minute atau begitu mau dekat hari udah mau nggak ada penumpang. Nah, karena masyarakat berasumsi wah ini mahal. Kemudian di Pulau Jawa sendiri kan banyak transportasi lain selain pesawat nih. Nah, bisa naik kereta api atau bus dan lain-lain, dan bahkan mungkin jalanan di Pulau Jawa itu cukup bagus rasanya. Baik, sebagai pengamat nih dalam dunia penerbangan, dalam dunia aviasi, Bang Tunis, saya ingin menanyakan apakah memang jarak itu berpengaruh terhadap suatu harga tiket? Iya, menurut saya cukup berpengaruh, karena jarak yang otomatis yang cost yang dikeluarkan itu juga cukup cukup kecil mungkin untuk aftur khususnya. Tapi memang kalau kita lihat sekarang, kalau misal kita bandingkan di negara sebelah,
mungkin isu kalau di Indonesia harga aftur itu mahal gitu ya, Bang Rian ya. Kalau di negara sebelah mungkin seperti Singapura ataupun di Malaysia, kenapa jarak yang sama harga mereka bisa lebih murah karena memang harga afturnya berbeda. Nah, ini kembali lagi nanti sebenarnya airline bisa aja memberikan harga murah sebenarnya kalau kita lihat. Cuman karena ada hal-hal yang memang di luar perkiraan, misalnya pajak yang tinggi, kemudian harga aftur yang tinggi gitu, kemudian juga mungkin ada kutipan-kutipan yang kita nggak pernah tahu. Nah itu sehingga airline mau nggak mau dia harus patok harga agak aman buat mereka, sehingga cost yang dia keluarkan atau yang sudah mereka rencanakan tidak merugikan si airline. Yang paling tidak mereka bisa nutup untuk satu penerbangan, kemudian dia juga bisa memenuhi hal-hal yang di luar dugaan tadi. Nah, berbicara untuk Provinsi Aceh secara keseluruhan, Aceh ada daratan, ada lautan juga. Nah, industri pariwisata sangat penting untuk membangun perekonomian masyarakat di Aceh. Saya ingin bertanya juga nih, Bang Martunis, apakah Aceh ini sebenarnya wilayah atau daerah yang potensial nggak karena penerbangan ketika waktu PON kemarin itu selalu full. Banyak maskapai yang datang ke Aceh. Nah, sekarang pelan-pelan memang sudah berkurang. Beberapa yang saya cek tadi malam juga untuk ke Medan beberapa waktu tertentu itu memang tidak ada dan hanya satu maskapai. Nah, sebenarnya jumlah orang yang datang ke Aceh ini berpengaruh nggak terhadap rutenya kah, terhadap jumlah maskapainya atau schedule-nya gitu. Ini seperti apa nih, Bang? Kalau berbicara tentang penumpang atau jumlah yang datang atau yang keluar dari Aceh itu sangat berpengaruh sebenarnya dari berapa minat masyarakat yang menggunakan transportasi udara. Kalau kita lihat Aceh yang memang industri pariwisata yang cukup bagus, harusnya cukup diminati sebenarnya. Cuma karena kalau kita bilang lah untuk saat ini penerbangan internasional dari Banda Aceh ke Kuala Lumpur atau ke kota lain saat ini memang ada dua ya, Kuala Lumpur dan Penang, dan itu antusiasme masyarakat menggunakan transportasi udara itu cukup besar, bahkan load faktornya di saat musim-musim biasa kecuali bulan puasa, nah itu cukup baik, di atas rata-rata di 80% atau bahkan sampai hampir 100%. Itu harian, angka harian nah, 80%. Kecuali di bulan Ramadan. Ramadan ini memang karena kita tahu ya masyarakat di Aceh mungkin untuk melakukan penerbangan itu cukup sedikit, dan rasanya airline banyak yang tutup beberapa schedule atau cancel beberapa schedule. Tapi setelah bulan-bulan Ramadan kalau kita lihat dari data-data, dan itu bookingannya bahkan di atas 75% sudah untuk April, bulan Mei. Nah, apalagi sekarang beberapa maskapai dari Indonesia yang kemudian dia transit ke Kuala Lumpur itu membawa jamaah-jamaah untuk umroh gitu ya. Akhirnya permintaannya makin banyak ya, sehingga seat yang disediakan oleh 3 airlines untuk terbang ke luar negeri ini cepat habis. Nah, sebenarnya kalau kita lihat lagi, kalau memang sama-sama nih pemerintah, terkhusus untuk pemerintah di dinas pariwisata atau memang yang yang membidangi bidang promosi untuk perjalanan wisata, sama-sama berkolaborasi dengan maskapai, nah menurut saya cukup efektif ya. Jadi sama-sama dinas pariwisata juga bisa mempromosikan tentang Aceh ke luar, baik apakah di luar Aceh sendiri, bisa ke Sumatera Utara atau kota-kota lain. Nah, menggunakan transportasi udara, karena memang kalau kita lihat banyak sekali bandara-bandara di Aceh juga yang saat ini sebenarnya berpotensi untuk datangin wisatawan, contoh kayak Takengon, kemudian ada di Simelu, kemudian ada beberapa kota lain yang menurut saya kayak cukup potensi. Nah, sebenarnya ya tinggal lagi bagaimana mempromosikan, dan ya terkadang memang ya dari sisi pemerintah harus memberikan kayak mungkin ada penawaran-penawaran menarik lah. Kalau dari airline mungkin dia bisa memberikan promo-promo ketika mungkin ada kolaborasi dengan si airline, pemerintah dengan airline, jadi nanti airline-nya akan kasih mungkin tiket promo, diskon berapa persen untuk kunjungan ke sini. Nah, rasanya sih airline cukup mau
cukup setuju dengan itu. Baik, Bang Martinus dan juga mungkin Anda pemirsa PHT mungkin setuju ya kalau sebenarnya dengan terhentinya atau dihambatnya atau sedikitnya jalur penerbangan dari Aceh keluar, khususnya di domestik ya untuk Indonesia, sebenarnya dari segi fasilitas, dari segi kemampuan dan juga dari segi SDM, bisa nggak Aceh ini menjadi bandara, ini menurut data kami ya, bisa nggak kira-kira Aceh itu menjadi bandara hub, istilahnya menjadi bandara perantara ya. Oke, kita nggak usah lagi ke Jakarta misalnya, atau kita nggak usah lagi ke Medan, tapi misalnya bisa saja nggak kita membuka akses ke India kah, ke Kolombo, Sri Lanka yang dekat, atau mungkin juga ke Bangkok yang lebih dekat. Nah, dari segi SDM kah, dari segi utilitas yang ada di bandara, kira-kira Aceh sudah mampu belum untuk itu? Kalau kita lihat dari sisi airportnya, Aceh cukup ini ya, cukup memadai untuk dilakukan untuk pendaratan transit ataupun untuk jadi hub yang seperti Bang Rian sampaikan tadi, karena memang dari runway kita udah cukup panjang di sini 3.000 meter, kemudian juga dari fasilitas terminal cukup memadai. Nah, dan apalagi posisi sebenarnya berada di paling ujung, bisa jadi untuk penerbangan-penerbangan yang jarak jauh. Kita lihat dari Singapura, kenapa dia boleh yang tidak ada domestiknya tapi boleh bisa jadi bandara hub untuk banyak rute di dunia ini. Nah, rasanya kalau dari kita pun sebenarnya boleh jadi mungkin lebih spesifik lah, karena memang di sini untuk penerbangan umroh mungkin bisa jadi transitan bagi untuk penerbangan-penerbangan yang dari timur Indonesia, misalnya dari Sulawesi atau mungkin dari Lombok yang memang cukup lumayan penerbangan kalau dia direct ke Madinah atau Jeddah. Nah, rasanya bisa ditransit di sini. Nah, karena kenapa? Karena memang di sini kalau kita lihat trafficnya nggak terlalu padat, jadi sangat memungkinkan. Nah, bahkan saat ini memang bukan yang komersil, untuk penerbangan-penerbangan yang istilah private, banyak penerbangan yang mau ke Kolombo, mereka transit untuk refueling ataupun mungkin untuk kayak isi bensin, isi bensin atau istirahat satu malam di sini biasanya. Dan itu cukup sering lah di bandara sini. Dan tentunya itu juga bisa membangkitkan ekonomi masyarakat ya. Betul, sangat bisa rasanya. Yeah. Karena ketika mereka stay satu malam mungkin ataupun terkhusus untuk umroh ya Bang, misalnya ketika mungkin satu malam dia harus bermalam di Banda Aceh, mungkin hotel akan aktif lagi di Banda Aceh dan rasanya cukup banyak yang datang. Mungkin ya penjual di sekitaran area minimal kuliner ya Bang Tunis ya, menarik ya. Warung-warung kopi bisa penuh lagi nih dengan ya, apalagi juga tentunya Aceh punya sejarah, Sabang dulu menjadi pelabuhan transit. Nah, itu bisa kita jadikan juga ya. Nah, tapi dari segi SDM sendiri kita sudah cukup ya. Orang Aceh pintar-pintar Bang. Maksudnya cukup mampu sebenarnya. Tinggal lagi bagaimana kita kayak memolesnya lagi, memotivasikan SDM Aceh yang terkhusus yang bidang, kalau misalnya di airport tinggal memotivasi mereka dan tinggal memoles lagi ya, mungkin sebelum dia bekerja, alangkah baiknya mungkin melakukan kayak on job training di kota yang lain, terkhusus bisa di Jakarta atau di mana, dan dia begitu dia kembali dan lebih siap rasanya. Sekarang ada kepercayaan apa enggak gitu ya? Iya, betul. Kalau kita lihat sekarang rasanya oke aja kalau kita lihat. Masih ada kepercayaan gitu. Masih ada kepercayaan tentunya. Cuma kadang-kadang kan orang menganggap Aceh ini kan masih negatif ya, karena sebagian karena mungkin media tadi, dan kita sendiri orang Aceh kadang kurang mau tampil sehingga terkesannya wah ini kayaknya nggak bisa gitu. Padahal begitu dikasih tantangan kita bisa jalan gitu. Oke. Apalagi memang secara bagian dari sejarah juga banyak sekali orang Aceh yang berkecimpung di dalam dunia penerbangan. Apakah itu seperti pilot ya, dan juga mungkin owner pesawat juga ada pernah ya, ada mempunyai saham, dan juga mungkin petinggi-petinggi di beberapa maskapai juga ada yang orang bersuku Aceh, dan itu membuktikan bahwa sebenarnya orang Aceh mampu sebenarnya. Sekarang mau atau tidak? Kan itu pertanyaannya. Menurut Anda sendiri bagaimana Bang Tunis? Bahwa ternyata sudah mau, tapi memang belum ada dukungan dari pemerintah kah, atau seperti apa ini? Kadang kita memang mau ya, tapi kadang-kadang untuk cara untuk menuju ke situ kadang-kadang masih tertutup bagi kita yang berada di sini. Terlebih lagi orang kita di Aceh kadang-kadang kan malas untuk mencobanya nih. Nah, itu yang membuat akhirnya kita untuk menuju SDM yang mantap masih kurang gitu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat anak-anak muda sekarang yang memang
penggiat dengan teknologi harusnya udah sangat mulai terbuka ya, open minded, dan dia udah sangat siap untuk menjadi SDM yang handal lah untuk di bidang apapun lah kalau untuk Bank di Aceh. Ada beberapa bocoran juga sebenarnya memang dari beberapa tahun yang lalu banyak sekali maskapai asing yang ingin terbang atau sekedar transit ya. Dan ternyata jalur udara, dari informasi kita juga dari teman-teman yang mendapatkan informasi itu bahwa ternyata jalur udara di Aceh ini juga cukup sibuk, dan itu berpengaruh bisa saja Aceh bisa menjadi hub tadi ya. Iya, betul. Tapi kalau kita lihat mungkin di jalur udara sibuk, tapi kalau untuk di pergerakan kita di apron kan saat ini kita lihat belum begitu padat. Jadi istilahnya kalau airline yang mau memang mengajukan slot rasanya semuanya dapat gitu. Rasanya ya kalau kita lihat ya. Dengan kapasitas mungkin ya apalagi kalau dulu ya sebelum COVID ini kita lihat peak hour-nya di Bandara SIM ini kan pagi hari sama sore, karena memang itu jam yang paling dicari sama si penumpang. Nah kalau sekarang kita lihat udah kebalikan, jadi yang peak hour itu hanya di siang hari ke sore hari, yang pagi itu kosong gitu. Hanya ada, kalau sekarang mungkin hanya ada Garuda ataupun Lion, setelah itu udah ada gitu. Jadi ya saya pribadi ya berharap sekali ya kalau misalnya bandara SIM ini bisa lebih lebih ramai lagi gitu. Didatangin oleh banyak airline, kemudian menjadi hub yang memang yang diharap-harapkan oleh kita semua gitu. Iya. Walaupun bisa dikatakan itulah salah satu cara mungkin pemerintah Aceh melalui kepemimpinan Muzakir Manap dan Fadlullah mungkin ini bisa dipikirkan ya bahwa ternyata hanya menjadi hub saja bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Betul. Ya. Tidak perlu harus ada fasilitas yang besar, dan saat ini juga memang sudah cukup ya. Betul. Sangat cukup rasanya. Apalagi plus ditambahkan lagi bisa menyerap tenaga kerja. Apalagi kita lihat di Aceh kan minim lapangan kerja, dan ketika misalnya bandaranya lebih sibuk, otomatis banyak yang dibutuhkan adalah tenaga kerja baru. Iya. Secara geografis juga ternyata Aceh itu juga cukup potensial, mendekati Bangkok ya, dan juga untuk Asia Tengah juga cukup memadai. Baik, terima kasih Bang Tunis. Mungkin terakhir closing statement-nya kepada selaku pengamat penerbangan nih, selaku praktisi juga di penerbangan, apa yang Anda harapkan kepada pemerintah dan juga kepada masyarakat ini? Ya. Kalau dari saya berharap dari pemerintah mungkin lebih tegas ya dengan aturan-aturan untuk masalah penyesuaian harga tiket, sehingga masyarakat mampu untuk kembali terbang menggunakan transportasi udara yang saat ini mungkin itu juga sama-sama menguntungkan, karena ketika masyarakat terbang yang satu sisi masyarakat diuntungkan, kemudian airline juga akan diuntungkan karena dia akan mendapatkan profit yang lebih. Nah kemudian juga untuk masyarakat muda di Aceh khususnya ya, ketika misalnya ada peluang, ada kesempatan, mungkin harus di-grab gitu ya, harus cepat diambil, karena memang yang bisa membangun atau membenah Aceh ini adalah kita sendiri, seperti itu Pak. Baik. Dan tentunya sama-sama kita untuk membangun Aceh. Ya Bang Tunis ya, bahwa dunia penerbangan Aceh Aviation siap ya membangun Aceh dari penerbangan ya. Kan? Teman-teman di Aceh Aviation cukup banyak, cukup mumpuni juga ya. Betul, cukup banyak bukan hanya dari yang cuma pengamat aja atau penggiat aja ya, tapi memang banyak juga di antara kita yang sudah menjadi praktisi di bidang penerbangan gitu. Iya. Ya. Dan Aceh Aviation yang penting Aceh Aviation siap ya. Insya Allah siap. Baik, sekali lagi terima kasih Bang Martunis atas informasinya, dan bahwa kita berharap tiket jangan mahal lagi dan rame orang ke Aceh. Betul. Dan rame juga orang pulang ke Aceh. Ya Bang Tunis ya. Sekali lagi buat Anda para pemirsa, terima kasih atas atensi Anda, dan harapan kita bersama bahwa mungkin dunia penerbangan, dunia aviasi bisa membantu perekonomian kita masyarakat Aceh, dan ya berbisnis apapun tentunya menggunakan jalur penerbangan bisa lebih mudah, bisa lebih cepat, dan tentunya masyarakat Aceh bisa lebih makmur lagi. Sekali lagi terima kasih Bang Martunis. Kita pamit, dan jangan lupa buat Anda untuk tetap terus menyaksikan PTM, dan jangan lupa subscribe, dan kalau ada punya opini atau komentar silakan saja tulis di kolom komentar di bawah ini. Baik, terima kasih, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.